إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah, tak lupa kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wasiat Allah di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa kami ingatkan kepada seluruh jemaah yang hadir, tak kala khutbah sedang berlangsung atau dibacakan, maka hendaknya kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang khatib. Tidak berbicara dengan temannya, tidak tidur, karena jangan sampai bisa menjadikan sebab kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila khutbah sedang berlangsung, maka hendaknya kalian memperhatikan apa yang disampaikan oleh sang khatib yang tidak makan waktu yang lama insyaallah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini adalah fana. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap di antara kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian kerjakan dulu di dunia. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sungguh ia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan
kehidupan yang menipu. Bahkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada nabinya, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun." Dan tak satu pun di antara manusia yang kami jadikan kekal sebelum wahai Muhammad. Kalau saja engkau mati, apatah lagi mereka. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang menjadikan penduduk kota Madinah atau sebahagian dari penduduk kota Madinah menjadi gempar pada waktu itu. Banyak di antara sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau berkata, barang siapa yang mengatakan Rasulullah atau Muhammad telah meninggal dunia, maka saya akan penggal lehernya. Maka berangkatlah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memastikan berita tersebut. Dan benar saja, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Beliau kemudian keluar menenangkan para sahabat, menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun tetap saja mereka tidak percaya atas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian tampil berkhutbah di hadapan para sahabat seraya berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Namun siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, Allah, sungguh Allah tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutil inqalabatum ala aqabikum. Barulah Umar kemudian percaya dan berkata, seakan-akan ayat tersebut baru hari itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah sering mendengarkan sebelumnya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akhir dari kita semua. Al-maut, kematian. Mau tidak mau, siapapun kita, apapun status sosial kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudarikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Ketika ajal kalian telah tiba, maka malaikat yang kami utus untuk mencabut nyawa-nyawa kalian tidak akan pernah sedikit pun lalai dan keliru dalam mengerjakan tugasnya. Kita hidup di dunia ini, jemaah Jumat rahimakumullah, hanyalah sementara saja. Dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Bahkan ia merupakan awal dari kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang disebutnya dengan hari akhirat, yang mana kita semua mengimaninya. Bahkan di awal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Ini adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan hari akhirat, yang mana ia merupakan di antara rukun iman
yang tidak sempurna keislaman dan keimanan seseorang kecuali beriman dengan hari akhirat, yang mana kita semua akan dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Jemaah Jumat rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara gamblang bagaimana perjalanan hidup kita. Bahkan hanya beberapa ayat saja di awal surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan begitu detail bagaimana perjalanan hidup kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan, ketika kita berada di dunia, dan kemana kita akan pergi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan ia setetes benih yang berada di dalam benteng yang kokoh, yaitu rahim ibu-ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuad. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Setelah kita menjadi setetes benih yang berada di dalam benteng yang kokoh, yaitu rahim ibu-ibu kita. Thumma khalaqana nutfata 'alaqah. Kemudian dari setetes benih itu berubah menjadi 'alaqah. Dan dari 'alaqah yang merupakan sekerat atau segumpal darah berubah menjadi mudghah. Kemudian dari mudghah berubah menjadi 'idhaman, yaitu tulang belulang. Thumma kasawna al-'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain, manusia yang sempurna, masya Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian setelah itu kalian semua akan merasakan yang namanya kematian. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Dan setelah kematian, di hari kiamat nanti, kembali Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua dari kubur-kubur kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini kematian, yang mana kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan setelah kematian, yang paling bermanfaat bagi kita bukanlah harta kekayaan yang kita miliki, bukan pula pangkat dan jabatan yang berusaha kita meniti karir untuk mendapatkannya, bukan pula keturunan-keturunan dan segala kemewahan-kemewahan yang kita miliki di dunia ini. Akan tetapi yang paling bermanfaat setelah kematian kita adalah amalan-amalan soleh yang senantiasa kita kerjakan selama kita hidup di dunia yang singkat ini. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian, bukan pula keturunan-keturunan kalian, nasab-nasab kalian yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita semua. Beliau berkata, "Irtahalatid dunya mudbiratan." Dunia akan kita tinggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat akan segera kita songsong. Walikullin lahuma banun. Dan keduanya memiliki anak-anak. Kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalullah hisabun. Karena sesungguhnya hari ini, di dunia ini,
adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, dan belumlah kita dihisab. Wa ghadan, dan besok pada hari kiamat, hisabul la amal, adalah waktunya kita dihisab, dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. An taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Barulah dia berkata, aduhai, betapa celaka aku tidak memanfaatkan dulu kesempatan di dunia, bahkan hanya banyak melakukan kemaksiatan dan kelalaian. Wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan saya termasuk orang-orang yang banyak mengejek-ejek syariat Allah, atau banyak mengolok-olok orang yang mengikuti syariat Allah. Bahkan ada yang berhujjah dengan takdir dan mengatakan, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Andaikan aku diberikan hidayah, niscaya saya menjadi orang-orang yang bertakwa. Au taqula hina taral azab, bahkan ada yang berkata ketika melihat azab, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Andaikan aku dikembalikan lagi ke dunia, niscaya saya akan menjadi orang-orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Tentu saja telah datang kepadamu ayat-ayatku, telah datang kepadamu keterangan-keteranganku, namun engkau mendustakannya, engkau menyombongkan diri, dan engkau termasuk orang-orang kafir. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah, dan pada hari kiamat nanti engkau akan melihat wajah orang-orang yang sering mendustakan agama Allah, wajahnya menghitam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahannam adalah tempat yang cocok untuk orang-orang yang menyombongkan diri? Jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita senantiasa membekali diri kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan emas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman dan Islam, maka marilah kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amalan manakah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa silam, selama kita jujur ingin kembali kepada Allah, selama kita jujur ingin taubat kepada Allah, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Terakhir, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang mulia ini, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.